Ada 5 jenis bantuan sosial dari pemerintah yang akan segera disalurkan atau dicairkan baik di akhir Januari sampai Februari, yakni di tahap kedua. Apakah PKH termasuk di dalamnya? So, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Yuk kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sahabat YouTube semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai ada 5 macam bantuan sosial dari pemerintah yang akan segera disalurkan di tahap kedua. Nah, salah satunya nanti itu juga akan disusulkan, dicairkan di akhir Januari selambat-lambatnya. Nah, bantuan apa saja itu? Dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, silahkan yang baru bergabung, subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel saya ini. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sahabat YouTube suka dengan video ini. Oke sahabat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, 5 macam bantuan dari pemerintah yang akan segera disalurkan atau dicairkan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan dari pemerintah karena dampak pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah bantuan reguler, yakni bantuan pangan non-tunai atau bantuan kartu sembako. Nah, kita ketahui sendiri bahwa di tahun 2020, bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT ini disalurkan kepada sekitar hampir 20 juta keluarga penerima manfaat BPNT. Karena memang pada sekitar bulan puasa di 2020 itu ada perluasan penerima BPNT. Nah, bantuan BPNT di 2020 diberikan kepada KPM dengan saldo yakni Rp200.000 yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk sembako yakni beras, karbohidratnya, kemudian protein dalam bentuk telur atau daging, vitamin dan mineral dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, BPNT ini ternyata diperpanjang hingga 2021. Namun, pada tahun 2021, KPM BPNT ini karena keterbatasan anggaran mungkin ya, jadi penerima KPM BPNT ini dari total yang sebelumnya hampir 20 juta KPM BPNT, 2021 ini yang mendapatkannya hanya sebesar 18,8 juta KPM BPNT. Nah, sisanya kemana? Nah, mungkin sisanya itu adalah para KPM BPNT yang sebelumnya datanya bermasalah, mungkin yang sudah meninggal, yang sudah kaya atau sudah sejahtera, dan ada banyak ya masih KPM BPNT hingga Januari ini, di mana di bulan Januari ini seharusnya bantuan BPNT atau bantuan kartu sembako ini sudah disalurkan atau dicairkan, namun masih banyak ratusan ribu data KPM BPNT yang bermasalah. Permasalahannya di mana? Ya, di data DTKS. Di mana dalam data DTKS tersebut KPM BPNT mempunyai masalah anomali data, yakni datanya misalnya NIK-nya bermasalah, tidak ada NIK-nya, tidak sesuai dengan NIK di data kependudukan, atau masalah yang lainnya di DTKS yang pasti. Nah, jadi untuk para KPM BPNT yang belum cair karena datanya masih bermasalah di dalam data DTKS, ini harap bersabar ya. Didoakan saja semoga datanya cepat terselesaikan atau cepat diperbaiki ya.
Dan apabila sudah diperbaiki datanya, semoga bantuannya bisa segera cair. Dan saldo 200.000 segera bisa ditransfer ke rekening para KPM BPNT. Nah, bantuan yang kedua adalah bantuan sosial tunai. Nah, bantuan sosial tunai ini juga diperpanjang, namun sampai 4 bulan, jadi Januari sampai dengan April. BST di tahun 2021 ini, bulan Januari sudah disalurkan di berbagai wilayah atau daerah melalui PT Pos. Nah, BST ini datanya juga diambil dari data DTKS maupun non-DTKS, pengajuan atau pengusulan dari pemerintah daerah atau sumber data lain. Nah, BST ini diberikan kepada 10 juta KPM se-Indonesia. Masing-masing KPM mendapatkan Rp300.000 per bulan. Januari sudah banyak yang sudah disalurkan, sehingga kita para penerima BST tinggal menunggu tahap kedua, yakni di bulan Februari BST ini pasti akan disalurkan kembali. Yang ketiga adalah bantuan subsidi listrik. Nah, ini bantuan ini sudah ada sejak tahun 2020 juga, di mana para pengguna listrik bersubsidi baik 450 volt ampere maupun 900 volt ampere ini juga akan mendapatkan subsidi. Jadi mulai Januari ini sudah banyak yang mendapatkan subsidi listrik baik Rp450.000 yang subsidinya 100% dan 900 volt ampernya, maaf saja, pengguna listrik 450 volt ampere ini diskonnya 100% dan untuk pengguna 900 volt ampere ini subsidinya adalah 50%-nya. Nah, ini maka manfaatkan bantuan token listrik bersubsidi ini secara maksimal. Jadi bisa melalui website ya untuk mendaftarkan token listriknya atau tagihan listriknya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa. Nah, BLT dana desa ini oleh Kementerian Keuangan ini telah disepakati bahwa BLT DD diperpanjang hingga 2021. Nominalnya adalah Rp300.000 per KPN. Nah, KPM BLT dana desa ini diputuskan melalui musyawarah desa secara khusus. Nah, ini jadi penerima BLT ini, BLT DD ini adalah para KPM yang tidak menerima bantuan PKH dan bantuan BPNT atau kartu sembako. Jadi tidak boleh double ya bantuannya. Nah, kemudian yang kelima adalah bantuan subsidi upah. Nah, perlu digarisbawahi bahwa bantuan subsidi upah atau BLT gaji karyawan ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui 2 termin di tahun 2020, yakni bulan September, Oktober, kemudian November dan Desember. Nah, program bantuan subsidi upah ini dari Kemenaker ini menargetkan sebanyak 12,4 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta per bulan. Per 31 Desember 2020, anggaran BSU telah terrealisasi sebesar 98,81%. Nah, ternyata masih ada 297.160 pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah. Jadi pihak Kemenaker menyebutkan bahwa penyaluran BSU akan terus dilanjutkan hingga mencapai target. Nah, targetnya itu ya sampai akhir Januari ini harus segera disalurkan bagi para pekerja yang belum menerima BSU termin kedua. Nah, seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian apakah bantuan PKH juga akan disalurkan kembali atau akan dicairkan tahap 2? Nah, kita ketahui sendiri bahwa PKH ini sekarang penyalurannya itu 3 bulan sekali. Januari sudah cair dan nanti akan disalurkan di bulan April. Nah, di minggu-minggu ini ternyata bantuan PKH ada termin kedua. Termin pertamanya itu di minggu pertama bulan Januari. Nah, karena banyak data penerima PKH sekitar 200
ribuan ya, data KPM BKH yang bermasalah di data DBKS, maka Kementerian Sosial itu sedang melakukan perbaikan data melalui operator NG di daerahnya masing-masing. Jadi masih diperbaiki datanya, mohon bersabar. Termin kedua ini ada sekitar 100.000 KPM BKH yang cair di termin kedua karena tidak cair di termin pertama. Nah, sebagian mungkin sekitar 170 ribuan yang belum cair, ini harap bersabar, semoga saja nanti cepat diperbaiki datanya di DTKS dan semoga saja ada pencairan di termin ketiga. Nah, semoga termin ketiganya ini ya paling tidak di akhir-akhir Januari ini ya. Semoga secepatnya. Nah, demikian sahabat YouTube informasi dari saya, 5 bantuan sosial yang akan segera dicairkan kembali, baik itu di akhir Januari maupun tahap 2 di bulan Februari. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.